Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan seperti biasa, kita akan membahas sedikit racun yang gue rasa worth to share juga buat teman-teman semua. Karena di sini gue pengen bahas sebuah aksesoris untuk videografi yang sangat-sangat helpful dalam berbagai jenis workflow. Yang pastinya bisa diterapkan juga sesuai dengan kreativitas kalian. Jadi kali ini, sesuai yang kalian mungkin udah lihat juga di thumbnailnya gitu ya. Ini adalah sebuah suction pot. Buat yang nggak tahu, suction pot itu dia adalah device di mana dia menggunakan ruang vakum untuk menempelkan dirinya pada kaca atau flat surface gitu, atau bidang-bidang datar. Dan ini bakal kepake banget buat kalian yang mungkin dalam bikin videonya suka bikin video rigging kamera di mobil mungkin, atau mungkin di studio kalian banyak flat surface kayak di lemari atau di kaca kayak gitu. Itu juga bisa dimanfaatin banget, atau di jendela dan semacamnya. Yang jelas ini adalah aksesoris yang bisa kalian aplikasikan untuk menempatkan kamera pada berbagai flat surface. Ini adalah suction pot punyanya Valcam. Valcam itu dia turunan brand dari Ulanzi, dan ini rasanya sangat-sangat profesional. Kayak yang kalian lihat ya, bentuknya aja tuh bener-bener profesional banget di situ. Dan ini bener-bener menarik banget setelah gue cobain buat pakai. Jadi si suction pot dari Valcam ini buat yang punya kita itu adalah yang ukuran 4,5 inch. Jadi dia punya 3 ukuran sebenarnya. Dia ada yang versi lebih kecil dari ini, sama yang sedikit lebih besar, lebih profesional dari si yang gue pakai ini, dari suction cup yang gue pakai ini. Dan ini menurut gue cukup sweet spot karena dia bisa menahan beban yang lumayan gokil juga sebenarnya, tergantung gimana pengaplikasian kalian. Nah, kalau kalian lihat, yang menarik di sini dia membawa berbagai mounting point juga. Kalian dapat mounting point untuk ukuran 1/4 mount dan juga 3/8 mount. Jadi ukuran screw mount yang kecil kayak buat tripod, atau yang agak gede kayak yang biasa di Spigot Light Stand, itu bisa masuk ke sini gitu ya. Jadi dia udah dilengkapi dengan banyak mounting banget yang bisa kita aplikasikan untuk pasang berbagai aksesoris lainnya. Tapi di sini yang menarik, karena dia punyanya Valcam. Buat kalian yang belum tahu, kita udah bahas beberapa kali juga ya produk Valcam. Itu menarik banget karena mereka punya sistem quick release yang diaplikasikan untuk berbagai jenis kebutuhan, termasuk di sini. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, di sisi atasnya ini dia adalah sebuah plate yang disebut dengan plate F22. Ini yang memang banyak banget dipakai oleh Valcam. Cuma gue nggak tahu ini eksklusif punyanya Valcam atau enggak. Tapi F22 ini memang banyak diaplikasikan oleh Valcam, dan dia udah bener-bener sebuah plate di sini. Otomatis dia akan berfungsi dengan sangat lancar kalau kita pakai aksesoris Valcam juga. Di sini gue ada kayak semacam magic arm gitu. Walaupun agak lucu, magic arm ini kalau di Valcam dia produknya itu terlist sebagai monitor mount. Jadi bukan ditulis magic arm, tapi dia sistemnya kayak magic arm, mirip. Dia cukup kuat juga. Dan ini kalau kita pasang, dia langsung kepasang dengan mudah gitu. Sistemnya quick release. Ini juga bisa kita pencet lagi buat bukanya. Atau kalau kayak tadi mungkin ininya kan plate-nya panjang. Lalu kok kita kepasangnya terlalu di pinggir, ya kita bisa geser aja. Kita buka lagi kuncinya, kita geser. Dan posisinya sekarang sangat di tengah gitu ya. Jadi dia berfungsi dengan sangat baik sebagai ininya Valcam, sebagai gear-gear ekosistemnya Valcam gitu ya. Jadi kalau kalian punya gear-gear Valcam, ini bisa berfungsi dengan sangat baik. Dan suction cup ini berfungsi kayak yang kalian tahu, dia dipakai untuk menempelkan pada bidang datar. Kita coba di meja ini, harusnya bisa juga, gue udah sempet ngetes. Jadi dia sistemnya juga cukup menarik. Dia sistemnya pompa, jadi dia bukan pakai tuas yang berat gitu ya. Dia sistemnya pompa, kita tinggal pencet. Jadi dia akan memompa perlahan-lahan. Nah, kalau di versi ini, di versi yang tengah-tengah ini, dia sampai garis merahnya ini hilang katanya, untuk penanda kalau suctionnya udah bekerja dengan baik. Kita lihat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalian bisa lihat udah nggak kelihatan garis merahnya, atau nanti dikasih b-roll juga biar lebih jelas. Tapi dengan posisi seperti ini, dia sudah menempel dengan sangat kuat gitu ya. Mungkin biar menunjukkan betapa kuatnya. Oke,
Harusnya kalian bisa lihat mejanya agak terangkat dikit. Karena sebenarnya ini emang menarik banget. Dia punya max payload itu jadi dia agak berbeda. Dia kalau misalkan posisinya horizontal kayak tadi, force-nya ke atas atau ke bawah, itu dia punya max load sampai 60 kg kalau horizontal. Tapi kalau misalkan kita menyamping, jadi kalau kita masang di bidang vertikal gitu ya, dan dia bebannya ke samping kayak gini, itu dia max load-nya sampai 40 kg. Which is untuk sebuah setup kamera, berat tersebut sangat berat gitu ya. Dimana itu biasanya berat orang gitu kan di angka tersebut. Jadi buat kamera harusnya dia bisa menopang berbagai setup yang gokil-gokil. Dan untuk harga, gue belum jelasin ya. Untuk harga dia di versi yang ini, yang gue pakai ini, dia dijual seharga Rp1.100.000. Memang mungkin bukan harga gear murah, tapi menurut gue sih sebenarnya dengan apa yang kalian dapatkan untuk paling nggak si suction mount-nya ini, suction pot-nya ini, sebenarnya harga tersebut cukup murah gitu. Rp1.100.000 untuk sebuah suction pot dengan kualitas sebagus ini, menurut gue itu cukup murah. Karena nanti kita lihat. Nah, yang jadi problem sebenarnya kadang ngebukanya agak susah karena di sini dia ada poin kayak dikasih karet lebih gitu. Ada tulisan open juga. Di situ buat kita kayak cubit biar dia ngambil angin lagi dan dia bisa kebuka gitu kan. Cuman ya beberapa kali butuh tenaga ekstra dan juga butuh pembiasaan gitu karena motionnya mungkin agak kurang familiar untuk beberapa orang. Tapi kalau udah biasa, segampang itu. Kalian bisa lihat tadi susah banget ngangkatnya, tapi dengan kita cubit si bagian ini ya, buat opennya, buat bukanya, dia langsung kebuka dengan mudah. Dan kita udah aplikasiin, kita udah coba buat pakai kamera. Di sini gua kasih contoh, ini ada kamera, kita itu coba pakai Sony A74 full frame dan kita pasangkan di kaca mobil. By the way, itu buat setup ala-ala reviewer mobil gitu, dan kita juga lagi develop channel untuk review mobil sebenarnya. Gue nggak tahu sih pas video ini tayang, video di channel review mobil kita itu udah ada apa belum, tapi kalau udah ada kalian cek di deskripsi aja, kita sertain linknya gitu. Tolong disupport gitu ya, kita coba develop sebuah channel baru lagi. Tapi ya ini sebagai contoh aja kita untuk syuting video tersebut. Video di dalam mobilnya itu kita nggak pakai action cam, kita pakai kamera mirrorless full frame A74. Walaupun sebenarnya kita pakai ini ya, pakai lensa, kemarin sih prakteknya kita pakai lensa APS-C-nya Sigma, tapi tetap berat gitu kan, tetap ada bobotnya juga. Dan kalau kalian notice, ini di sisi atasnya gue pasangin quick release-nya valve cam. Jadi sistemnya udah enak banget. Ketika kita pakai suction pot ini, kita tinggal pasang di mobil, lalu ke armnya juga kita tinggal pasang kayak tadi, kayak gini. Dia langsung kepasang ya, tinggal posisinya aja mau agak tengah atau di pinggir nggak masalah. Lalu untuk ke kameranya, ketika dia udah kepasang ke mobil kayak gini, kita bisa tinggal dan dia sudah terpasang gitu. Ya otomatis harusnya di video ini ada b-rollnya juga ketika dia terpasang di mobil, dan itu kuat banget. Bener-bener kita pakai buat syuting itu nggak ada masalah. Kamera belum pernah mengalami jatuh sama sekali. Jadi ini si magic armnya juga kuat ya. Magic armnya kuat, suction potnya kuat. Jadi ini aksesoris yang bener-bener terasa premium banget. Dan yang dihasilkan itu gear yang dipakai jadi terlihat benar-benar profesional. Karena di sini bahkan kita nggak bisa langsung ya ke A74-nya. Bisa, cuman karena mountingnya cuma di bawah, jadi kita pakein cage. Ini cage-nya dari Small-Rig. Ulanzi juga punya kalau kalian pengen yang lebih budget. Ulanzi, Valcam itu juga ada. Tapi ini kita pakai Small-Rig, lalu kita pasangkan mountingnya di sisi atas. Karena kalau kita pakai cage, itu kan ada lubang-lubang mounting di sisi atas juga. Dan udah bisa kita aplikasikan jadi kamera untuk talking head di dalam mobil gitu. Dan itu bener-bener tidak ada isu sama sekali. Kamera itu stay dengan kuat di sana, tinggal ya karena mobil cukup bergetar, tinggal bagaimana si kamera menghandle getarannya dengan baik atau tidak. Ya so far sih kita pakai active stabilization di Sony A74, itu cukup bagus gitu. Footage yang dihasilkan gue cukup suka. Oh ya, gue juga belum jelasin tadi untuk si monitor mount-nya ini, aka Magic Arm-nya, ini punya Valcam. Dia harganya cukup pricey juga, di harga Rp990.000. Tapi kalau kita lihat kelasnya di harga tersebut, ini termasuk yang profesional banget. Dia handle-nya gede.
Kalian bisa lihat ya, handle-nya gede dan kita bisa kencengin dengan kenceng banget. Dan kalian bisa lihat juga di prakteknya kita menggunakan kamera kayak gini, setup yang cukup berat dan dia bisa stay dengan sangat baik. Ini harganya 990.000, kalian bisa cek juga, link pembeliannya ada di deskripsi. Atau kalau kalian nggak mau pakai ini pun nggak masalah, kalian punya mungkin rekomendasi magic arm yang lain gitu kan, atau yang lebih panjang, mungkin di sini terlalu pendek, kalian pengen pakai magic arm lain, itu juga bisa, karena si suction potnya ini dia nggak mengeksklusifkan untuk penggunaan quick release si F22 aja, enggak, karena dia punya banyak mounting point juga. Jadi ya menurut gua produk ini racun banget dan punya potensi yang sangat kuat buat kalian aplikasikan ke dalam bentuk produksi seperti apapun gitu. Buat kita udah coba untuk pasang kamera di dalam mobil, tapi buat kalian yang mungkin punya kreativitas yang berbeda lagi, yang butuh suction pot kayak gini, ya ini gua rasa bisa jadi racun yang sangat gua rekomendasikan kayak gitu. Oke, paling itu aja sih buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Atau kalian punya rekomendasi gear juga yang mungkin pengen kita bahas, taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.